Abbas pernah mengatakan, "Hai kaum muslim, mengapa kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, sedangkan kitabullah yang diturunkan kepada nabinya mengandung kisah-kisah dari Allah? Kalian membacanya sebagai berita hangat yang tak kunjung pudar. Di dalamnya Allah menceritakan kepada kalian bahwa sesungguhnya kaum ahli kitab telah mengubah dan mengganti kitabullah yang ada pada mereka, lalu mereka menulis dengan sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dengan tujuan untuk menukarnya dengan harga yang sedikit." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk meneruskan kajian rutin pada bulan Ramadan, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan pada malam hari ini kita telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul lilladzina, maka celakalah bagi orang yaktubunal kitaba, yang menulis alkitab, biaidihim, dengan tangannya sendiri. Tsumma yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillahi, ini adalah dari Allah, atau ini adalah firman Allah. Liyashtaru, untuk mereka jual, bihi, alkitab tersebut yang telah ditulis dengan tangan mereka, thamanan qalila, dengan harga yang murah. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka, mimma katabat aydihim, apa yang telah mereka tulis dengan tangan mereka, wa wailul lahum, dan celakalah bagi mereka, mimma yaksibun, dari apa yang mereka kerjakan. Mereka yang disebut di dalam ayat ini adalah segolongan lain dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang menyerukan kepada kesesatan dengan cara pemalsuan dan berdusta kepada Allah, serta memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi ini masih lanjutan dari kisah Bani Israil yang melakukan banyak kecurangan, kemaksiatan, dan kedurhakaan kepada Allah. Nah, pada ayat ini Allah ingin menerangkan kepada kita tentang segolongan lain dari kelompok orang-orang Yahudi yang mereka ini menyerukan kepada kesesatan dengan cara pemalsuan dan berdusta kepada Allah. Jadi Alkitab itu dipalsukan, kitab Taurat dipalsukan, kitab Injil dipalsukan. Nah, dan celakanya lagi, dari pemalsuan Alkitab itu mereka ambil keuntungan. Jadi dijual dengan harga yang murah, mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan dalih dari Alkitab yang mereka tulis sendiri. Jadi dhamirnya, tokohnya yang dibahas adalah orang-orang Yahudi yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Kita bahas kalimat kata yang pertama. Kata yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ini apa? Di ayat 79 ini. Kata pertamanya apa? Arabnya fawailun. Ya. Katanya ada kata al-wail. Al-wail artinya kebinasaan dan kehancuran. Kalimat ini sudah dikenal di dalam bahasa Arab. Jadi wail itu artinya binasa atau hancur. Ada beberapa hadis yang kemarin saya menceritakan tentang Dzulhuwaisir, masih ingat gak? Dzulhuwaisir, saya sempat menceritakan soal Dzulhuwaisir.
Masih ingat atau tidak? Ingat. Siapa itu Dzulhuwaisir? Berarti tidak ingat. Dzulhuwaisir yang mana? Yang komplain kepada Nabi. ya, yang menegur atau yang keberatan kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan i'dilu ya Muhammad, adillah engkau hai Muhammad. Kemudian Rasulullah menjawab wailak. Wailak itu artinya celakalah kamu atau binasalah kamu. Jadi itu sudah umum dalam bahasa Arab. Al-wail artinya binasa dan kehancuran. Menurut Sufyan As-Sauri dari Ziyad ibnu Fayyad yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Iyad mengatakan al-wail adalah nanah yang berada di dasar neraka jahanam. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa al-wail itu adalah nanah yang ada di dasar neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu neraka yang paling bawah. Nah, di dasarnya neraka jahanam itu ada nanah. Nah, nanahnya itu namanya al-wail. Selanjutnya, menurut Atha ibnu Yasar, al-wail artinya nama sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Seandainya sebuah gunung besar dilemparkan ke dalamnya, niscaya akan meleleh. Jadi ini menurut Atha ibnu Yasar, bahwa di neraka jahanam itu ada sebuah lembah. Nah, yang mana lembah itu, kalau misalkan gunung dilemparkan ke dalam lembah itu, gunungnya langsung meleleh. Jadi bisa dibayangkan panasnya itu seperti apa. Karena tanah kalau dipanaskan kan sejatinya semakin keras, kan tanah liat toh. Ya. Nah, ini tanah dilemparkan, gunung yang isinya tanah dan batu itu dilemparkan ke lembahnya neraka jahanam, seketika itu juga langsung meleleh. Nah, itu bisa dibayangkan panasnya seperti apa. Ini ngomong-ngomong yang perempuan kemana? Kok cuma 6 orang ini? Iya. Kok banyak yang tidak ada? Hah? Oh, terus yang lainnya? Ada sih beli obat. Terus yang lainnya? Kok tidak ada semua? Ada yang layani Pak. Oh, ya. Pada ditutup. Kita lanjutkan. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Amr ibnul Haris dari Darij, dari Abul Haisam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, wailun wadin fi jahannam yahwi fihil kafiru arba'ina kharifan qabla ayyablugha qa'rahu. Wail adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Orang kafir dicampakkan ke dalamnya selama 40 tahun sebelum mencapai dasarnya. Jadi itu ada neraka jahanam, ada lembahnya. Lembahnya ini namanya wail. Nah, orang kafir itu dilemparkan ke dalam lembah itu untuk nyampe ke dasarnya itu butuh waktu 40 tahun. Jadi dilemparkan, nyampe ke dasarnya butuh waktu 40 tahun. Itu kamu bayangkan, kira-kira ada orang naik toko Gladys lah ini, kan 4 lantai. Naik di lantai keempat terus loncat ke bawah, kira-kira apa yang terjadi? Minimal patah tulang. Kalau kepalanya dulu yang mendarat ya mati. Kan gitu toh. Nah, itu kamu bayangkan hanya tingginya 4 lantai saja minimal patah tulang. Nah, terus itu bayangkan kalau dilempar 40 tahun baru nyampe dasar. Itu begitu nyampe dasar jadi apa itu? Jadi bisa dibayangkan mengerikannya neraka ya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Tirmizi dari Abdurrahman ibnu Humaid, dari Al Hasan ibnu Musa, dari Ibnu Luhai'ah, dari Darij dengan lafaz yang sama. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini gharib, kami tidak mengenalnya kecuali hanya melalui hadis Ibnu Luhai'ah. Jadi ada ulama yang berpendapat hadis tentang orang kafir yang dicampakkan ke dalam lembah yang ada di jahanam itu butuh waktu 40 tahun sebelum mencapai dasarnya. Itu hadis yang gharib. Apa itu gharib? Aneh. Gharib itu aneh. Kamu waktu ngaji dulu kan diajarin ada pelajaran tajwid, ada pelajaran gharib. Tidak pernah belajar ada pelajaran gharib? Kayak itu ada bismillahimajroha berubah jadi bismillahi. Nah, kan tahu itu pelajaran gharib gitu.
Itu pelajaran gharib. Jadi majroha jadi Majroha. terus ada Allah ta'dilu i'dilu. Nah, begitu kena belajar di gharib Allah ta'dilu adilu kan ada gitu. Ketawa. Udah pernah belajar itu? Nah, ini yang mondok terus belajar apa ini? Udah aku menbut. Hah? Yang ada di pondok tuh belajar apa? Masa nggak ada pelajaran gharib? Perasaan gharib itu yang paling ringan, yang paling mudah. Setelah tajwid gharib kayaknya. Ya, saya lanjutkan. Menurut kami, saya lanjutkan. Sudah. Menurut kami, hadis ini seperti yang Anda lihat tidak hanya diketengahkan oleh Ibnu Luhai'ah dan ternyata musibahnya menimpa orang-orang yang sesudahnya. Mengingat penilaian marfu hadis ini merupakan hal yang mungkar atau diingkari. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Abdussalam, telah menceritakan kepada kami Sholeh Al-Qushairi, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Jarir, dari Hamad ibnu Salamah, dari Abdul Hamid ibnu Ja'far, dari Kinanah Al-Adawi, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan makna firman-Nya, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wail adalah nama sebuah bukit di dalam neraka. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan tingkah laku orang-orang Yahudi karena mereka berani mengubah isi kitab Taurat dengan menambahkan ke dalamnya apa yang mereka sukai dan menghapus apa yang mereka tidak sukai, serta mereka menghapus nama Nabi Muhammad SAW dari kitab Taurat. Maka Allah murka terhadap mereka, mengingat merekalah penyebab dari terhapusnya sebagian kitab Taurat. Untuk itu Allah berfirman, wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ini yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentang asbabun nuzul dari ayat ini, bahwa ternyata penyebab turunnya ayat ini dikarenakan tingkah laku orang-orang Yahudi yang merubah isi kitab Taurat, yang mana apa yang mereka sukai mereka tambahkan. Jadi tidak ada di dalam kitab Taurat tapi mereka sukai ditambahkan di dalam kitab itu, dan apa yang tidak mereka sukai walaupun ada di dalam kitabnya mereka hapus. Salah satunya adalah menghapus nama Nabi Muhammad SAW atau informasi tentang Nabi Muhammad. Nah, sehingga turunlah ayat wawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Celakalah bagi kalian yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, dan celakalah bagi mereka, maaf bukan kalian, dan celakalah bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Hadis ini pun dinilai gharib, bahkan sangat gharib. Apa itu gharib? Aneh. Yang dimaksud aneh itu apanya yang aneh? Apanya yang aneh kira-kira? Ada yang tahu enggak kenapa kok dibilang aneh? Ada yang tahu? Yang aneh itu pertama dari struktur bahasanya. Karena gaya bahasanya nampaknya tidak sama dengan gaya bahasa Nabi SAW atau gaya bahasa dari para sahabat. Nah, kemudian aneh yang kedua adalah dari sanadnya. Sanad yang ada itu ada orang-orang yang tidak kredibel yang dicantumkan di dalam sanad tersebut, sehingga akhirnya hadis ini dinilai gharib. Tapi ini tetap disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir untuk tambahan literatur kita, bahwa ada beberapa pendapat yang menyatakan asbabun nuzul dari ayat ini. Disebutkan dari Ibnu Abbas, al-wail artinya penderitaan azab. Penderitaan azab. Jadi orang yang kena azab kemudian dia menderita karena azab itu disebut sebagai al-wail.
Al-Khalil Ibnu Ahmad mengatakan al-wail adalah kejahatan yang sangat keras. Jadi kejahatannya sudah sampai di level yang sangat berat. Menurut Imam Sibawayh, al-wail ditujukan kepada orang yang terjerumus ke dalam kebinasaan, sedangkan lafaz wailun ditujukan kepada orang yang hampir terjerumus ke dalam kebinasaan. Jadi kalau al-wail itu orang yang sudah terjerumus. Kalau wailun itu orang yang hampir terjerumus. Contohnya apa? Yang orang hampir terjerumus di dalam Al-Quran dengan kata wailun. Contohnya apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Apa artinya itu? Kecelakaan bagi orang yang senang mengumpat. Jadi hati-hati, tahu mengumpat. Mengumpat apa bahasa Maduranya? Hah? Ya salah satunya cak ngocaen, salah satunya keluar umpatan akibat. Kan umpatan ini bisa mengumpat kepada orang, bisa mengumpat pada keadaan. Nah, orang yang suka mengumpat itu dia hampir celaka. Kalau diteruskan ya lama-lama celaka. Ya misalkan mengumpat seseorang dengan nama binatang itu wailun itu namanya. Ada atau enggak? Mengumpat seseorang dengan kata-kata yang tidak pantas, memanggil seseorang dengan sebutan-sebutan yang kasar, menghina seseorang sampai menghina keluarga dan kedua orang tuanya. Nah, itu wailun namanya. Jadi hati-hati. Atau mengumpat pada keadaan, kondisinya sedang sulit kalian mengumpat, ekonominya susah kalian mengumpat, menyalahkan seolah-olah takdir sedang tidak adil. Nah, itu wailun, hampir celaka. Jadi hati-hati, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Jadi hati-hati, lisannya kamu ini yang buat kamu selamat atau tidak. Makanya kan katanya Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud dari Probolinggo, dari daerah Klaksan, beliau mengatakan banyak orang takut ke virus corona, padahal virus corona itu paling parah kena batuk mati. Kan gitu toh, itu sudah paling parah. Ada virus yang lebih bahaya daripada virus corona. Apa itu? Virus colokna. Virus colokna ini bahaya. Kenapa? Sekali keluar bisa panjang dan tidak selesai-selesai. Nah, ini tidak selamat dunia akhirat. Kalau corona paling tidak selamat di dunia. Tapi kalau sudah kena colokna ini bisa sampai akhirat tidak selamat, tidak selesai. Jadi waspadalah dengan lisan. Al-Asmu'i mengatakan al-wail artinya ungkapan penderitaan, sedangkan al-waih ungkapan belas kasihan. Tetapi selain Al-Asmu'i mengatakan bahwa al-wail artinya kesedihan. Jadi ada yang mengartikan al-wail itu penderitaan, ada yang mengartikan al-wail itu kesedihan. Imam Khalil mengatakan sehubungan dengan makna wail, waih, waish, waih dan waih. Loh, bahasa Arab ini. Orang ketawa itu menandakan tidak paham biasanya. Makanya dia ketawa gitu. Bahwa di antara mereka ada orang yang membedakan makna masing-masing. Sebagian ahli nahwu mengatakan sesungguhnya lafaz al-wail boleh dijadikan mubtada. Tahu nggak mubtada? Ada mubtada, ada khobar. Tahu nggak apa itu? Subjek dan objek. Subhanallah. Ajudannya alim sekarang. Sedangkan ia sendiri adalah isim nakiroh. Hal ini tiada lain karena di dalamnya terkandung makna doa. Di antara ahli nahwu ada yang memperbolehkannya dibaca nasob. Dibaca nasob itu apa? Fathah. Ada yang tahu juga ternyata. Nasob itu fathah. Nasob fathah. Kalau dhammah kalau dhammah disebut rafa, kalau kasroh disebut jer, kalau sukun disebut jazm. Kan ada itu. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur wajzim di tasinin
Ya itulah terserah lah. Dengan makna alzimhum wailan. Jadi memperbolehkannya dibaca nasab dengan makna alzimhum wailan. Maksudnya alzimhum wailan yakni semoga kecelakaan tetap atas diri mereka, tetapi menurut kami tidak ada seorang pun yang membacanya demikian. Jadi menurut ilmu nahwu rasanya tidak ada orang yang membaca nasab walaupun bisa dibaca nasab. Kalau nggak ngerti ya kamu dengerin aja sudahlah. Diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan tafsir firman-Nya fawailul wawailul lil sehubungan dengan makna firman-Nya wawailul lahum mimma yaksibun, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis dengan tangan mereka sendiri. Menurut Ibnu Abbas, mereka adalah para rahib Yahudi. Hal yang sama dikatakan pula oleh Sa'id dari Qatadah bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi maksudnya kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis. Wawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Jadi yang dimaksud kalimat hum mereka di situ domirnya itu kepada rahibnya Yahudi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, humnya dan himnya itu kepada rahibnya Yahudi. Tahu enggak rahibnya Yahudi itu, ngerti enggak? Rahib itu apa? Rahib itu kiai. Kiainya Yahudi. Kalau di Islam disebut kiai. Kalau di Kristen disebut pendeta. Kalau Katolik disebut romo. Kalau di Buddha disebut biksu. Kalau Hindu disebut dewa, pandita atau pendeta. Yahudi disebut rahib. Sufyan As-Sawri meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Alqamah yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang makna firman-Nya fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Jadi kalau yang sebelumnya adalah para rahib Yahudi, kalau yang kedua ini humnya itu kepada orang-orang musyrik dan ahli kitab. Ahli kitab itu orang yang menguasai Alkitab. Ya kurang lebih kalau sekarang ahli tafsir. Jadi ahli tafsir tapi dia merubah isi dari Alkitab tersebut. As-Saddi pernah mengatakan bahwa dahulu segolongan orang-orang Yahudi menulis sebuah kitab dari kalangan mereka sendiri. Lalu mereka menjualnya kepada orang-orang Arab dan menceritakan kepada mereka bahwa kitab tersebut dari Allah. Mereka mempertukarkannya dengan harga yang sedikit. Jadi As-Sadi ini menceritakan ada orang Yahudi, kelompok orang-orang Yahudi menulis kitab dengan tangannya sendiri, dengan karangannya sendiri, dijual pada kelompok orang-orang Arab. Kemudian dikatakan bahwa kitab ini adalah dari Allah, padahal itu adalah buatan tangan mereka sendiri dan dijual dengan harga yang murah. Firman Allah sudah memalsukan firman-Nya Allah, kemudian dijual dengan harga yang murah. Seharusnya firman Allah itu tidak ternilai harganya. Seperti yang diceritakan, saya ceritakan di mana? Di pengajian apa di sini? Yang 7 ayat Al-Fatihah itu lebih baik nilainya daripada 7 dunia dan seisinya. 7 dunia dan akhirat. Az-Zuhri meriwayatkan telah menceritakan kepadanya Ubaidullah ibnu Abdullah dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Hai kaum muslim, mengapa kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu sedangkan kitabullah yang diturunkan kepada nabinya mengandung kisah-kisah dari Allah? Kalian membacanya sebagai berita hangat yang tak kunjung pudar. Di dalamnya Allah menceritakan kepada kalian bahwa sesungguhnya
kaum ahli kitab telah mengubah dan mengganti kitab buah yang ada pada mereka, lalu mereka menulis dengan sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah dengan tujuan untuk menukarnya dengan harga yang sedikit. Bukankah ilmu yang telah sampai kepada kalian mencegah kalian untuk bertanya-tanya kepada mereka? Tidak, demi Allah, kami belum pernah melihat seseorang dari kalangan mereka menanyakan kepada kalian tentang apa yang diturunkan kepada kalian. Paham tidak maksudnya? Tidak paham, karena dengar kayak orang baca berita soalnya, jadi nggak paham. Jadi Ibnu Abbas ini menyampaikan kepada para orang mukmin, hai orang-orang mukmin, hai orang muslim, ngapain kamu tanya-tanya kepada orang-orang Yahudi soal masalah kitab, isi dari Alkitab, padahal telah sampai kepada kamu firman-firman Allah melalui Rasulullah yang menceritakan tentang isi kitab mereka, bahkan menceritakan tentang bagaimana mereka merubah isi kitabnya. Dan ngapain kamu tanya-tanya? Padahal yang disampaikan kepada kamu ini sudah yang paling sempurna. Dan apa yang disampaikan kepada kamu ini tidak akan pernah pudar. Ayat Al-Quran itu sampai ila yaumil qiyamah nanti akan terus terpakai. Walaupun zaman berubah, zaman berkembang, tetap akan terpakai. Contohnya, orang yang membaca Al-Quran itu dirahmati oleh Allah. Orang yang mendengarkan Al-Quran dirahmati oleh Allah. Nah, zaman dulu Al-Qurannya dengan hafalan. Setelah itu berganti dengan bacaan bisuhuf, berganti lagi dengan bacaan mushaf, sekarang berganti lagi dengan bacaan handphone, ada lagi bacaan murattal, ada lagi bacaan dengan cara di download, ada dengan cara muter YouTube, ada dengan cara download di aplikasi, macam-macam. Caranya berubah-ubah, tapi membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran mendapatkan rahmat ini tidak akan berubah sampai yaumil qiyamah. Cuma caranya saja yang berubah, zamannya yang berubah, tapi nilainya tetap sama. Itulah Al-Quran. Jadi selamanya ayat yang ada di dalam Al-Quran tidak akan pernah tidak terpakai, akan selalu terpakai. Nah, saat ini menurut Ibnu Abbas disampaikan kepada orang-orang mukmin, kalian bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang isi kitab mereka. Pernah nggak orang Yahudi nanya kepada kalian tentang isi kitab kalian? Hampir tidak ada orang-orang Yahudi yang menanyakan tentang isi Al-Quran. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui berbagai jalur dari Az-Zuhri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan yang dimaksud dengan harga yang sedikit ialah dunia berikut segala isinya. Jadi dunia dan isinya itu harga yang sedikit. Terakhir, tafsir dari fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang mereka kerjakan. Artinya, kecelakaan bagi mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri berupa kedustaan, kebohongan, serta kepalsuan. Jadi yang ditulis dengan tangan mereka sendiri isinya dusta, bohong, dan palsu. Dan kecelakaan bagi mereka karena apa yang biasa mereka kerjakan. Yaksibun, yang mereka kerjakan itu maksudnya adalah yang biasa mereka makan, yaitu makan dari hasil riba. Seperti yang dikatakan oleh Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan firman-Nya, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka bahwa azab menimpa mereka yang menulis kedustaan tersebut dengan tangan mereka, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan, yakni apa yang biasa dimakan oleh orang-orang yang rendah dan yang sama dengannya. Jadi Imam Ibnu Katsir menyampaikan orang yang makan dari hasil riba itu adalah kelompok kaum rendahan. Maka hati-hati, jauh-jauh dari riba. Zaman sekarang ini amat sangat susah sekali untuk menghindar dari riba. Nah, terutama ini saya sarankan mumpung bulan Ramadan, mudah-mudahan semua yang saat ini baik dirinya maupun keluarganya masih terikat dengan hutang riba, tahu bentuk hutang riba. Nah, saya butuh aja ya.
yang masih terikat dengan persebuduan, mudah-mudahan rezekinya digampangkan sama Allah, segera diselesaikan itu hutang ribanya, jangan ngambil lagi. Kenapa? Karena sampai detik ini fakta sudah membuktikan orang yang pinjam uang dari hasil riba tidak pernah barokah. Entah hartanya yang tidak barokah, entah keluarganya yang tidak barokah, entah hidupnya yang tidak barokah. Coba amati orang yang biasa makan riba, terus dia entah itu pinjem atau minjemin, sama itu dua-duanya, itu coba lihat uang dipegang tidak pernah bisa nyimpen, terus keluar. Ada bisa kaya, orang yang minjemin kan bisa kaya, uangnya banyak gitu loh, tapi keluarganya tidak tenang, keluarganya berantakan, anaknya tidak tenang. Kadang-kadang ada konflik dengan orang tuanya, konflik dengan pasangannya, atau diuji dengan berbagai macam ujian, misalkan ujian perselingkuhan dan lain sebagainya, karena rezeki yang tidak barokah itu. Jadi teman-teman yang sudah terlanjur ngambil uang riba, kan sudah terlanjur karena tidak tahu toh, ya tidak apa-apa kalau tidak tahu, lunasi, begitu lunas jangan dilanjutkan, jangan boleh. Mau butuh, kalau memang butuh ambil ke yang syariah saja, kan banyak itu lembaga keuangan syariah, ada bank syariah, ada BMT dan lain sebagainya. Ambil saja ke situ, itu jauh lebih aman. Tapi kalau bisa ada utang itu jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua selamat dari rezeki yang haram, diselamatkan dari riba, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kebaikan, keselamatan di dunia maupun di akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadihiniya wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin SAW. Syaulillailahumul Fatihah. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-80. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.